Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Pengulfa, Stambuk F1122203. Jadi saya mau mempresentasikan tugas kuliah statistik non paramedik yang dimana ada soal dari data tugas 1 SPSS dengan kolom 1 variabel gender adalah data 15 mahasiswa S2 pada prodi S2 yang disurvei berbasis gender dengan notasi 1 adalah pria dan notasi 2 adalah wanita. Pertanyaannya itu apakah proporsi pria dan wanita 1:1, 50% banding 50 dalam kelas tersebut. Diharapkan diuji berbasis data binomial dengan terlebih dahulu membuat pernyataan hipotesis bahwa proporsi pria dan wanita sama HO-nya dan tidak sama, dan alternatif hipotesis tidak sama HA. Kemudian untuk nomor 2, dari data tugas 1 SAV juga akan diuji apakah proporsi lulusan S1 lokal dan non lokal Palu sama dengan proporsi pria dan wanita. Nah, harap diuji tesnya menggunakan uji tes Crotabs analysis jadi jawabannya dari data jawaban dari data SPSS yang digunakan. Pertama itu dibikin kolom gender dengan 15 kolom di mana gender wanita ada 3 kolom dan gender pria ada 12 kolom. Kemudian kolom yang kedua untuk lulusan di sini ada lulusan S2 berjumlah 8 orang dan S1 berjumlah 7 orang. Jadi analisis binomialnya jika pria sama dengan 1 dan wanita 2, maka dapat didapatkan analisis binomialnya sebagai berikut. Nah, dalam bentuk binomial test itu N-nya itu pria dan wanita. Kategorinya pria dan wanita, grup 1 dan grup 2. Grup 1 pria, grup 2 wanita. Didapatkan N-nya itu sebesar 19 untuk pria dan 4 untuk wanita. Jadi totalnya itu 23. Terus dari observasi didapatkan 83 untuk pria dan 17 untuk wanita. Nah, dari tes proporsi itu juga didapatkan 50. Terus dari eksak signifikan dengan 2 sisi didapat nilai 0,03. Nah, dari uji binomial tersebut dengan nilai signifikan 0,003 lebih besar dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dalam artian tidak sama sebagai alternatif hipotesis lebih besar dari proporsi pria dan wanita sama. Terus nomor 2, analisis Crotabs Chi-square lulusan S1 lokal dan non lokal sama dengan proporsi wanita. Dari cross tabelnya itu digunakan case processing summary. Nah, di dalam ini dibikinkan kolom dengan lulusan dikalikan gender, N-nya itu 23 untuk kolom validnya dan persennya itu 100%. Terus kemudian untuk kolom case missingnya itu N-nya sama dengan 0, persennya juga 0. Jadi totalnya itu dari gabungan valid dengan case missing itu N-nya 23, persennya juga 100%. Terus lulusan gender cross tabulation itu untuk kolomnya itu lulusan S1 Palu dengan S2 non Palu. Jadi gendernya itu didapatkan
pria 5, untuk S1 Palu, untuk S2 non Palu itu prianya 14 sehingga jumlahnya 19. Terus wanitanya itu S1-nya 2, S2 non Palu itu 2, jadi jumlahnya 4. Jadi totalnya itu untuk S1 Palu itu jumlahnya 7 dan S2 itu jumlahnya 16 sehingga dijumlahkan jadi 23. Nah, dari data tersebut sehingga dibikinkan tabel square test seperti yang ada di SPSS. Dari itu kita bikin kolom itu, kita bikin baris untuk person C kuadrat, koreksi kontinuitas, terus resiko kemungkinan, uji kelayakan, dan kasus valid itu. Dan dari itu kita dapatkan nilainya itu untuk person C squared itu sebesar 80.875 pangkat A, terus continuity correction-nya itu 114, kemudian likelihood ratio itu 821, untuk fear exactness-nya itu 0. Kemudian linear by linear association itu 837 dengan nilai N of valid case itu 23. Nah, DF-nya itu masing-masing nilainya 1. Untuk person C square, continuity question-nya juga 1, likelihood ratio-nya juga 1, untuk feature-nya itu 0, kemudian linear by linear association itu juga 1, dan untuk nilai validnya itu 0. Kemudian didapat signifikan asimtotik dari dua sisi. Jadi nilainya untuk person C square itu 349. Kemudian continue-nya itu nilainya 735. Untuk rasionya itu 365. Untuk uji kelayakannya itu 0 dengan linear by linear itu 360. Kemudian dari eksaksi itu dua sisi itu nilainya untuk personnya itu person C kuadrat itu 0, continuity-nya juga 0, likelihood ratio-nya juga 0. Nah, kemudian ada nilai first exactness itu sebesar 557. Linear by linear association juga 0 dengan nilai valid case-nya juga 0. Nah, begitu juga dengan kolom exact signifikan untuk satu sisi, di mana juga nilainya 0 semua yang ada itu di Fisher exact test senilai 352 sesuai yang ada di SPSS yang saya kerjakan. Jadi hasilnya itu hasil dari nilai kesimpulan dari nilai yang didapatkan dari SPSS itu ada 2, yaitu to sell 50% have expected count less than 5. The minimum expect count is 1,22. Jadi 2 sel 50% itu memiliki jumlah harapan yang kurang dari 5. Harapan yang muncul itu sebesar 1,22. Terus bagian kedua itu dihitung hanya 2 kali sisi untuk per tabelnya. Jadi itu rincian singkat jawaban saya untuk SPSS. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.